Ramadan, welcome holy month Ramadan, welcome Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Pemirsa Raudhah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita dan Allah titipkan kepada kita nikmat yang banyak, dan itu perlu kita syukuri dengan segala amal ibadah kebaikan kita, khususnya pada bulan Ramadan tahun ini. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum. Kita ucapkan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menjadi umat yang diharapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin pemirsa Raudhah TV yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita kembali kepada acara Siraman Rohani Ar-Raudhatul Hasanah, dan kita masuk pada hari ini untuk membicarakan satu tema yang berkaitan dengan wacana pemikiran kontemporer. Hari ini bersama kita Al-Ustaz Qasim Nur Seha Zulhadi. Kaifalukum Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaifa puasa hari ini Ustaz? Alhamdulillah, ya agak lemas-lemas lah. Agak lemas sedikit insyaallah, tapi tetap insyaallah kuat dan juga diberikan kesempatan untuk sampai di akhir Ramadan tahun ini insyaallah Ustaz. Amin insyaallah. Jadi sore ini kita mau bicara tentang dan mau ngobrolin tentang wacana pemikiran kontemporer. Dari mana pertama kita Ustaz mau ngobrolin ini Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Berbicara tentang pemikiran kontemporer tentu tidak bisa dipisahkan dari titik awal mula sejarah ya. Terutama tentu titik pertemuan antara Islam dengan penganut agama di luar Islam. Ini mungkin yang sering kita lupa. Kita berbicara di ujung saja. Sudah dari begini, pernikahan lintas agama, ada pemurtadan massal, kemudian sudah banyak orang yang mengarah kepada ateisme dan segala macam. Padahal itu ada pertemuannya. Hanya saja mungkin para sejarawan berbeda pendapat. Kapan titik mula itu? Ya, kalau kita lihat tentu pertemuan Rasulullah dengan Yahudi di Madinah itu sudah dimulai. Nanti ada Kristen Najran, dialog agama di Masjid Nabawi yang dilakukan oleh Rasulullah dan Kristen Najran, itu adalah pertemuan yang sangat luar biasa. Nanti di Perang Tabuk bertemu lagi itu, dan banyak lagi. Jadi sejak zaman kenabian, pertemuan yang menjadi embrio lahirnya pemikiran Islam itu sudah terjadi persinggungan itu. Baik, Ustaz. Jadi ketika membicarakan tentang pemikiran kontemporer nih Ustaz, bahwa akhir-akhir ini kita banyak bertemu, walaupun mungkin itu ulangan daripada apa yang sudah pernah dibicarakan oleh ulama-ulama kita Ustaz. Kira-kira antum sendiri Ustaz melihat ini satu hal yang baru, kemudian dibungkus dengan bungkusan baru, dan kemudian menjadikan sebuah wacana. Gimana kira-kira antum memandang ini Ustaz? Ya, kalau kita lihat sebenarnya itu barang lama. Barang lama Ustaz, ya. Dikemas jadi baru, menarik. Misalnya di zaman khilafah Umar Ibn Khattab itu, beliau kirim surat kepada para sahabat yang lain yang ketika itu menikah dengan wanita ahli kitab, disuruh cerai. Kemudian seingat saya itu yang komplain itu diantaranya adalah Hudzaifah ibn Yaman. Kan syariatnya ada bahwa boleh seorang mukmin laki-laki menikah dengan wanita ahli kitab. Kata Sayyidina Umar mengatakan, aku tidak mengharamkan itu,
yang aku khawatirkan adalah kalian tidak selera lagi melihat wanita muslim. Wanita muslim. Itu sahabatnya. Ah. Maka ada sebuah buku yang dikarang oleh salah seorang ustadz kita di Jakarta, saya lupa namanya. Tebal sekali buku itu. Judul bukunya Saddud Dzari'ah Inas Sahabah. Jadi sahabat saja sudah memberikan semacam benteng. Yang sekarang udah sahabat bukan, apa bukan. Jadi enteng saja mengatakan nikah beda agama itu nggak masalah. Nah, jadi yang sekarang ini sebenarnya ya pengulangan saja itu. Ya menyerang Quran, menyerang sunnah, ya kan. Ya, di zaman dulu juga sudah ada, apalagi zaman Imam Syafi'i kan, serangan kepada sunnah itu luar biasa sampai beliau digelar sebagai Nasirus Sunnah. Nah, jadi serangan-serangan kepada Islam ini kemasannya saja yang baru. Nah, kasusnya lama sebenarnya. Baik. Jadi pada intinya memang sudah ada sejak zaman sahabat, kemudian dibenteng oleh para sahabat dengan istilah tadi Saddud Dzari'ah tadi Ustaz kan. Kemudian berlalu sampai kemudian sepertinya setiap masa ada wacana pemikiran yang memang di situ mungkin tugas para ulama Ustaz ya, untuk kemudian berbicara, kemudian menjelaskan seperti itu. Iya, jadi kalau kita lihat misalnya ke sebuah hadis Rasulullah yang menjadi landasan tajdid ya. Itu kan setiap awal 100 tahun pertama Allah itu membangkitkan seseorang yang kalau bahasa hadisnya kan man yujaddidu amrodiniha, yang memperbaharui pemahaman, bukan agama, pemahaman ya, pemahaman agama dibalikkan ke sumbernya yang awal, pemahaman, bukan agamanya. Jadi tajdiduddin itu tidak dalam makna memperbaharui agama, tapi memperbaharui pemahaman agama yang sudah usang. Nah, makanya nanti dikenallah mujaddid pertama misalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz gitu kan. Kemudian datanglah Imam Asy-Syafi'i dan segala macam. Bahkan sekarang mungkin di periode ketua ini diyakini diantaranya adalah Badi'uz Zaman Said Nursi. Kemudian sekarang kalau Prof Wan menjuluki Prof Alatas sebagai mujaddid gitu ya. Nah, ini yang penting dilihat. Jadi tugas ulama itu memang berat. Tugas ulama. Yang tugas ulama. Jadi kalau ada kira-kira pemahaman yang menyimpang, itu pasti ulama itu menyatakan apa yang benar, apa yang salah. Misalnya dalam kitab As-Sa'iq Al-Muhriqah misalnya disebutkan bahwa jika penistaan terhadap sahabat-sahabatku sudah menyebar, maka setiap alim harus menampakkan ilmunya. Ini disinyalir, ini hadis Rasulullah SAW. Nah, sekarang kan zamannya begitu. Menghina sunnah, menyerang Al-Quran, ya kan? Kemudian merendahkan dzurriyyat Nabi Muhammad SAW. Itu para alim yang memang ada ilmu di situ harus turun, jangan diam-diam aja. Harus sering ngopi-ngopi. Ya, jangan nyantai-nyantai kali. Ya. Jadi dengan kemudian terus bergulir adanya nih wacana pemikiran tentang ya kita bilanglah yang ingin merusak agama kita baik secara usul atau furu nih. Ada tugas para ulama yang memang harus kemudian berada di garda terdepan Ustaz ya, untuk kemudian berbicara, menjelaskan dan lain sebagainya. Kemudian Ustaz, ini kita kebetulan Ramadan ini hari ini dan pembicaraan yang cukup panjang lah di dalam wacana pemikiran kontemporer khususnya tentang serangan kepada Al-Quran Ustaz. Jadi bisa dijelaskan Ustaz, pertama kali serangan kepada Al-Quran itu kapan Ustaz? Di luar orang-orang yang Islam ya, kita bilang di luar Islam gitu Ustaz. Serangannya cukup lama. Selama Quran itu ada. Jadi kalau di dalam Quran sendiri itu kan ketika fitnah orang kafir itu menyerang Rasulullah, kan yang jadi nisbat serangan mereka itu ketika Rasulullah dibawa oleh pamannya Abu Thalib berdagang ya, ke Suriah kan. Sampai sana kemudian mereka buat wacana itu innama yu'allimuhu bashar.
Itu ayat Qur'annya ada itu. Iya, Jadi katakan ini yang ngajari Muhammad ngomong bisa ngomong ini ngomong itu pasti manusia. Maksudnya adalah pendeta. Ketika dia bangkan, Pendeta. Dia bertemu nih dengan pendeta Bahiro segala macam, kemudian itu yang diajarkan kepadamu. Jadi dia bisa tahu tentang sejarah Ashabul Kahfi, ya kan? Dia tahu tentang pintu ketika Mi'raj ada pintu Masjidil Aqsa, dia tahu. Kemudian jumlah karavan itu atau saudagar yang para pedagang tuh datang berapa nyangkut di tengah jalan, kau tahu dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang mengatakan bahwa ini kan Quran ini banyak bahasa asingnya. Wa arabiyyun, ajamiyun, ya kan ada ajamiyun. Ini kan banyak bahasa asing dalam Quran ini. Misalnya ada Sundus, Istabrok dan segala macam kan. Itu kan Muhammad ini orang Arab asli. Betul. Kenapa bahasa Quran ini ada bahasa asingnya? Mereka lupa bahwa segala sesuatu yang sebelum Quran itu diturunkan tapi sudah terbiasa orang Arab itu membicarakannya, itu sudah jadi bahasa Arab. Istabrok, Sundus, ada lagi Dibaj. Iya. Itu kalau kita rujuk-rujuk itu kalau istilah Imam Suyuti itu mu'arrab itu. Al-mu'arrab minal Quran, ada bahasa yang diarabkan, bahasa asing diarab, Persia segala macam, itu sudah jadi bahasa Arab. Karena sebelum wahyu turun mereka sudah biasa membicarakan Istabrok, Sundus, Dibaj dan segala macam. Cuman kan sekarang muncullah serangan orientalis misalnya kan, mengatakan bahwa Muhammad mengambil ajaran Yahudi. Ini yang terbaru atau yang ini wacana abad 19. abad 19. Kemudian ada lagi nanti John Wansbrough misalnya mengatakan bahwa Muhammad mengambil penafsiran Quran ini dari tradisi Yahudi, tradisi India dan segala macam. Padahal kalau kata Allah itu, tidaklah mereka datang kepadamu membawa apapun kecuali kami jadikan engkau itu tahu ahsanat tafsirnya, penafsiran terbaiknya. Jadi wahyu dari Allah, cuman serangan ini berlangsung sampai sekarang. Nah, misalnya ada istilah orang liberal lah kan, mengatakan bahwa Quran itu disebut dengan Quran belakangan aja. Kemudian namanya yang membungkus Quran itu mushaf itu belakangan saja, segala macam. Jadi ini serangannya masif dari dulu, ya kayaknya sampai yang akan datang. Tidak akan mundur mereka itu kan. Karena jadi asas betul saya Al-Quran. Ketika kemudian sudah mulai goyang asasnya ini, yang lainnya cabang-cabangnya itu bisa dipretelin lah bahasa mereka kan. Dan kita tahu ada isu yang mungkin belakangan yang cukup masyhur itu tentang milkul yamin itu juga mempreteli beberapa ayat daripada Al-Quran untuk kemudian diikutkanlah dengan maksud dan mau mereka. Kemudian tadi antum ada menyinggung tentang satu nama nih yang mungkin hari-hari ini juga diperbincangkan di dunia Melayu khususnya, yaitu Prof. Al-Attas nih. Apa yang dibawa oleh beliau di dalam wacana pemikiran kontemporer ini? Beliau ini memang pemikirannya unik ya. Unik itu jadi wajar kalau beliau ini dianggap sebagai, kalau istilah Profan itu the real reformer. Ini mujadid yang sesungguhnya gitu kan. Jadi mujadid yang sesungguhnya itu cirinya itu mengutip Fazlur Rahman ya, ketika berbicara tentang mula sadra. Tidak mesti dapat ide baru. Tidak mesti. Seorang pembaharu tadi. Iya, tidak mesti dapat ide baru. Karena mungkin jangan sampai hampir sama dengan Nabi kan. Mujadid itu bukan Nabi. Betul. Tapi dia bisa mengetahui, membaca permasalahan umat. Titiknya permasalahan umat ya. Oh ini ada masalah ini nih. Nah maka yang ditemukan oleh Prof. Al-Attas adalah confusion of knowledge, kerancuan ilmu. Ini yang jadi konsep inilah. Jadi pernah kita tanyakan juga secara Jafri ya ke Prof. Wan. Konsep terbesar apa jadi penemuan terhebat dari Prof. Al-Attas? Konsep ilmu. Kerancuan ilmu itulah nanti menghasilkan itu yang berikutnya, loss of adab itu. Nah, kan orang mengira loss adab ini kan loss of akhlak, padahal kan bukan. Loss adab ini adalah
disiplin jiwa, disiplin akal, disiplin badan, itu yang dimaksud dengan adab itu. Sehingga dia bisa paham apa yang semestinya dihormati dan diakui, bahwasanya di dunia ini juga teratur ada makom-makomnya tersendiri. Sampai dalam masalah spiritual ya segala macam. Ulama itu juga punya makom-makom tersendiri. Nah, ini penemuannya. Nah, dari loss of adab inilah kata Prof Alatas itu kan lahirlah pemimpin palsu. Kan kejadian semua itu. Iya. Rusak ilmu, tak tahu lagi mana ilmu yang fardu ain, fardu kifayah begitu. Betul. Kan. Kadang-kadang fardu kifayah pun kita salah memahaminya. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Mandikan jenazah. Fardu kifayah yang mandikan jenazah kan gitu. Iya. Nah, padahal tidak. Dan dinamis kata Prof Alatas. Fardu kifayah itu dinamis sekali. Betul. Bagi orang bisa jadi fardu kifayah, bagi orang tertentu bisa jadi sudah makomnya fardu ain. Fardu ain. Baik. Nah, kalau sudah kerancuan ilmu ini tidak bisa diobati, maka lahirlah loss of adab. Loss of adab ini melahirkan pemimpin yang nggak layak memimpin. Itu kata Prof Alatas. Nah, pemimpin yang nggak layak memimpin ini melanggengkan 2 poin yang di atas tadi. Dia nggak paham sebagai pemimpin apa kewajiban juga nggak ngerti, nggak tahu dia kan. Akhirnya ya sekarang ini kayaknya hampir-hampir nyata gitu kan. Semuanya kejadian. Nah, itulah penemuan terbesar Prof Alatas. Di samping tentu konsep yang lain ya, tapi yang paling besar adalah tentang kerancuan ilmu ini, sehingga ada yang menyatakan beliau ini bisa memahami permasalahan umat yang terjadi sebagaimana Imam Al-Ghazali dulu memahaminya. Makanya wajar kalau beliau dianggap sebagai ya pemegang kursi ya, pemegang kursi. Bukan dianggap, memang beliau pemegang kursi pemikiran Al-Ghazali. Di samping Ibnu Khaldun dan lain segala macam. Nah, ini luar biasanya Prof Alatas ini. Insyaallah. Jadi tadi kita sebutkan satu sosok yang memang hari ini di umurnya yang ke-90 Ustaz ya. Lebih kayaknya. Lebih. Dan cukup memberikan sumbangsi yang besar kepada umat Islam, khususnya di wacana pemikiran kontemporer di dasar sekali, yaitu tentang ilmu, bahwa kemudian banyak yang terjadi di dalam kesalahpahaman memahami kemudian syariat, agama dan lain sebagainya, itu dimulai dari kerancuan ilmu tadi ya. Dan juga loss of adab. Saya ingat dulu ada istilah, mungkin bagi orang yang belajar hadis ada istilah nahnu rijal wahum rijal. Itu salah satu loss of adab itu dulu ketika mereka mengatakan ya kami orang ya mereka orang, begitu Ustaz kan. Jadi ya kita bersyukur semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dalam umur yang penuh berkah, amin, dan juga murid-murid beliau. Sebagai pesan terakhir ini Ustaz untuk kita semua orang Islam khususnya, ketika kemudian berhadapan dengan wacana pemikiran kontemporer yang mungkin bisa saja membingungkan atau sampai kemudian menyesatkan, apa pesan antum nih Ustaz? Saya kembali lagi ke Prof Alatas ya. Iya. Ketika membaca Islam and Secularism itu, Syekh Hamzah Yusuf ya yang punya Zaytuna College itu di Amerika, masyhur sekali ini. Beliau sampai mengatakan bahwa saya baru paham problem umat Islam yang sesungguhnya itu setelah membaca Islam and Secularism ini. Tapi Islam and Secularism ini adalah lahir dari risalah untuk kaum muslimin. Di Islam and Secularism ini beliau menyatakan bahwa orang-orang yang menyerang Islam ini dulu nyerangnya militer. Militer. Sekarang sudah ke tahap pemikiran. Apa yang dirusaknya? Dua dirusaknya. Yang pertama adalah kurikulum. Kurikulum. Berarti pendidikan. Kemudian tentu ya yang terkait dengan kurikulum, guru. Jadi ternyata kerusakan kurikulum dan pendidikan itu ditopang oleh guru atau dosen, kalau istilah beliau itu ada pensyarah itu kan. Itu yang mendukung nulis dan didukung oleh kuasa politik yang tidak paham apa itu ilmu dunia pendidikan, kurikulum. Ini sekarang. Jadi nyerang itu halus. Tidak lagi secara militer tapi secara pemikiran. Ini yang harus kita sadari. Jadi jangan sampai kita lost, kita kemudian keliru memahami serangan yang sekarang terjadi di dunia Islam ini adalah pendidikan. Karena mau tidak mau kita harus kembali kepada apa yang dikatakan oleh Said Qutb bahwa
satu peluru hanya bisa menembak Satu satu kepala. kepala, tapi satu tulisan bisa menembus ribuan kepala orang. Nah, adalah pemikiran tuh. Pemikiran tadi. Berarti kita kembali ke pendidikan, memperbaiki kurikulum, tentu juga mempersiapkan para guru-guru Ya. untuk kemudian bisa menerima dan memahami Islam lebih baik. Mungkin insya Allah dengan adanya pemikiran-pemikiran yang datang dari misal tadi Prof Alatas dan murid-muridnya, kita bisa tercerahkan lah, dan kemudian umat juga bisa sadar bahwa ada udang di balik peyek, kalau istilah orang sekarang Ustaz ya. Kadang sesuatu yang nampaknya dalam wacana pemikiran yang disebarkan oleh orang-orang hari ini adalah nampaknya indah sekali, nampaknya enak sekali gitu kan. Tapi di baliknya ada sesuatu yang sangat buruk. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diteguhkan dalam keimanan dan keislaman, dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim yang sejati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami akhiri sirah pada hari ini dengan kafaratul majlis Ustaz. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, welcome holy month Ramadan, welcome Ramadan.